Betang gua terdepang uhe lai. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga. Umumnya warga itu hingga kini belum mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah Tangerang Selatan. Warga juga meminta kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera mendistribusikan bantuan seperti makanan siap saji, makanan bergizi maupun alat kebersihan. Di mana warga sendiri saat ini sedang melakukan aksi bersih-bersih di rumahnya masing-masing. Begitu lagi. Ya, Nunung, ini terlihat dari mungkin situasi terkini. Apakah warga ini evakuasi atau mereka tetap berada di dalam rumah mereka? Ya, semalam warga sempat mengevakuasi dirinya ke tempat yang lebih tinggi. Namun saat ini warga sudah berangsur kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya dari sisa lumpur banjir tadi malam. Begitu, Togi. Sejak jam berapa, Nunung, ini banjir ini terjadi di kompleks perumahan Taman Mangu? Ya, banjir yang terjadi di perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi sejak sore kemarin hingga malam tadi dan baru surut. Begitu, Togi. Apakah di perumahan ini sering terjadi banjir atau mungkin kali baru ke tahun ini saja terjadi? Ya, perumahan Taman Mangu Indah ini memang kerap kali dilanda banjir, namun banjir ini merupakan banjir yang terparah. Hal ini dikarenakan tanggul yang berada di pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga ini jebol. Begitu, Togi. Apakah ada informasi mungkin tanggulnya saat ini sedang diperbaikikah atau bagaimana? Ya, untuk info tersebut kami belum dapat menginformasikan ya, namun beredar kabar pada hari ini akan ada perbaikan dari pemerintah Tangerang Selatan terkait tanggul yang jebol. Begitu, Togi. Seberapa luasnya ini area banjir ini ya? Atau mungkin ada berapa titik yang terkena musibah banjir dari tempat Anda melapor? Ya, di tempat saya melaporkan ini setidaknya ada kurang lebih 200 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat tanggul jebol. Begitu, Togi. Apa yang menjadi kebutuhan mungkin warga saat ini? Mungkin selain dibutuhkan untuk bantuan dari pemerintah, apakah dibutuhkan mungkin makanan atau yang lainnya? Seperti apa? Ya, umumnya memang pada pagi hari ini ya warga membutuhkan seperti makanan siap saji ya, di mana mereka kan semalam habis mengungsi dan juga belum dapat bantuan makanan. Begitu, Togi. Dan warga juga meminta tadi tempat keperluan seperti peralatan kebersihan gitu, di mana warga saat ini sedang melakukan aksi bersih-bersih di rumahnya. Begitu, Togi. Nunung, apakah di sebelah kanan Anda ini adalah tanggulnya? Bisakah diperlihatkan kita mungkin seberapa tingginya kah saat ini? Ya, ini tanggul yang jebol itu berada di depan sana. Namun kalau kita melihat ini merupakan Kali Cantika yang menjadi pembatas antara perumahan Taman Mangu Indah dengan Kali Cantika. Begitu, Togi. Kalau Anda lihat mungkin seberapa dalamnya tanggul ini, Nunung? Karena saat ini kita bisa lihat ini hampir atau enggak melebihi batas dari tanggulnya ya? Ya, melebihi batas karena intensitas curah hujan di Tangerang Selatan sejak sore hingga malam tadi itu sangat lebat. Begitu, Togi. Kalau boleh tahu, ini air ini kiriman dari mana? Atau mungkin ada penyebabnya, ada faktor mungkin drainase yang tidak baikkah? Ya, kalau untuk air sendiri ini karena intensitas curah hujan yang tinggi ditambah lagi kiriman dari wilayah hulu. Begitu, Togi. Oke. Apa yang menjadi harapan sekali lagi, Nunung, ini warga agar cepat bisa pulih dari situasi banjir ini? Yang pertama, pada intinya warga meminta kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Yang kedua, warga juga meminta pemerintah Tangerang Selatan segera akan mengirimkan bantuan logistik seperti makanan siap saji, makanan bergizi, dan terlebih yaitu perlengkapan alat kebersihan. Begitu, Togi. Baik, terima kasih Nunung Purnomo atas informasinya. Oke. Baik, sebentar dulu Nunung, mungkin bisa lihatkan kembali lagi untuk situasi terkini. Terlihat sudah mulai surut ya, Nunung? Ya, Togi. Ya, ini kendaraan sudah bisa melintas
di akses perumahan, begitu Togi. Oke. Sebelumnya kan belum. Baik, bisa kita akan lihat kondisi terkini. Di sebelah kanan Anda ini terlihat masih ada genangan dan melihat warga yang sedang mencoba melintasi jalan raya atau jalan utama. Ya, untuk di sebelah kanan tersendiri itu merupakan akses jalan CG Raya atau tepatnya di depan perumahan Taman Mangu Indah. Ketinggian air pun di depan itu masih berkisar antara 20 hingga 30 cm. Begitu Togi. Ya Nunung, untuk jalan raya tersebut ini apakah semalam ini lebih tinggi banjirnya? Ya, untuk jalan raya sendiri semalam memang tidak bisa dilintasi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, di mana akses jalan tersebut juga tergenang banjir hingga setinggi 60 cm, sedangkan di dalam perumahan sendiri semalam itu tingginya berkisar antara 30 sampai 1 meter. Begitu Togi. Apakah di jalan tersebut ini juga sering terjadi genangan atau banjir atau baru kali ini saja Nunung? Ya, untuk akses jalan CG Raya atau tepatnya di depan perumahan Taman Mangu Indah ini memang menjadi langganan banjir setiap kali hujan turun di Tangerang Selatan, Banten. Begitu, Tobi. Ya, bagaimana dari pemerintah? Apakah mereka sudah membantu untuk mungkin bisa menyedot air tersebut? Ini apakah ada tanggapan atau feedback? Ya, umumnya ketika banjir menggenangi jalan CG Raya ini, pemerintah Tangerang Selatan langsung menyedot air dari jalan raya ke Kali Cantika untuk nantinya bisa dilewati oleh masyarakat sekitar. Begitu, Togi. Oke, Nunung, apakah ada informasi mungkin ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Ya, hingga saat ini saya belum menerima laporan korban jiwa dari banjir yang ada di perumahan ini. Ya, ini merupakan sisa-sisa lumpur ataupun sampah yang terjadi di perumahan Taman Mangu Indah ini sendiri, Togi. Berarti bisa dilihat untuk di sebelah layar kiri Anda ini adalah sampah ya dari buangan kali yang sebelah kanan Anda tadi itu ya? Ya, selain buangan ada juga sampah rumah tangga yang hanyut terbawa air, begitu Togi. Apakah ada kendaraan, mungkin mobil berupa motor yang menjadi tenggelam juga akibat banjir ini? Ya, semalam itu kami sempat mendengar informasi bahwa ada sejumlah kendaraan yang terbawa arus ya, karena tanggul jebol di perumahan ini, begitu Togi. Oke, kok sekali lagi kita ke situasi terkini di Jalan CG Raya. Sepertinya kendaraan sudah bisa dilalui ya? Ya, ini saya akan bergerak menuju ke arah depan atau tepat di mana tanggul, kita perlihatkan beberapa tanggul yang jebol gitu. Karena informasinya bukan hanya ada satu titik tanggul yang jebol, begitu Togi. Apakah ada tim SAR yang sudah sigap membantu pagi hari ini atau sejak malam hari? Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri dari semalam hingga saat ini masih bersiaga di lokasi banjir. Namun, untuk perahu karet sendiri sudah tidak ada. Artinya, hanya sejumlah personil sendiri yang nantinya akan mengevakuasi warga secara manual atau tidak menggunakan perahu karet. Begitu, Togi. Ya, Nunung, untuk mungkin ini ya, tenda pengungsian, apakah jauh dari tempat Anda melapor? Ya, untuk tenda pengungsian sendiri di perumahan ini tidak disediakan ya. Artinya warga semalam itu mengungsi di pos warga ataupun masjid yang berada di belakang perumahan atau di lantai 2 rumah-rumah warga. Begitu, Togi. Bagaimana situasi atau nggak mungkin dari segi keamanan jika warga ini meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi? Apakah aman, Nunung? Ya, untuk keamanan sendiri, semalam saya melihat sejumlah personil dari kepolisian dan TNI yang bersiaga dan berpatroli di perumahan ini. Begitu, Togi.
Seberapa banyak personel dari pihak tim SAR atau TNI yang melakukan atau yang membantu sejak malam hari, Nunung? Ya, untuk jumlahnya kami kurang pasti, Togi. Namun baik aparat kepolisian dan TNI disebar di sejumlah titik guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan saat banjir tiba. Begitu, Togi. Oke, sepertinya pun juga masih banyak toko-toko yang masih tutup, ya, Nunung ya? Ya, Togi, betul. Ya, ini merupakan sisa-sisa dari bekas tanggul jebol ya, ini di mana sejumlah, ya ini merupakan situasi terkini. Ya, bisa dibilang pun juga arus dari banjir ini cukup keras ya, mengakibatkan ini jalanan rusak, Nunung ya? Iya, betul, jalanan rusak, dan ini salah satu mungkin bisa dikatakan gerobak warga ya, ini juga rusak, dan di mana di sini itu semalam dikabarkan ada sejumlah kendaraan bermotor yang hanyut terbawa arus. Begitu, Togi. Baik, ya, Nunung, bolehkah minta tolong untuk bisa mungkin tanggapan dari warga atau mungkin di depan ada ini dari petugas di wawancara, mungkin bisa ceritakan kondisi terkini? Ya, untuk kondisi terkini, kepala dinas, beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf. Sebentar, Togi. Baik, bisa dilihat kondisi terkini ini di area perumahan Jurang Mangu, Tangerang Selatan, di mana warga ini sedang keluar rumah dikarenakan faktor rumah mereka ini masih terendam banjir, dan kami masih terhubung dengan rekan Nunung Purnomo di lapangan. Ya, sementara itu di Jakarta sejumlah lokasi masih terendam banjir, pemirsa. Ya, di Kembangan, Jakarta, banjir masih menggenangi rumah dan jalan di sekitar, dan kemacetan pun terjadi pagi ini. Warga yang akan melintas harus mengantri lantaran air yang masih cukup tinggi. Banjir di kawasan Kembangan terjadi sejak tadi malam. Ini meski sempat surut, namun warga ini bisa banjir yang merendam perumahan Taman Mangu Indah di Tangerang Selatan, Banten. Ini pada Selasa dini hari tadi kini mulai berangsur surut. Hingga kini korban banjir belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Bisa banjir di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Karen, Tangerang Selatan, Banten mulai berangsur surut. Sebelumnya dini hari tadi ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul pembatas Kali Cantika dengan rumah warga. Meski berangsur surut, warga korban banjir pun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Mereka membutuhkan bantuan mulai dari makanan hingga dan alat kebersihan. Sementara itu, warga juga berharap kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir tak lagi menghantui warga. Udah masih ada, tapi surut udah, tapi masih banyak, masih ada banjirnya. Nah, untuk saat ini Bapak sudah diberikan bantuan belum? Apa? Nah, bantuan. Doa aja juga nggak tahu didoain apa enggak. Bantuan apa Pak yang Bapak inginkan Pak? Alat-alat ini aja buat bersih-bersih. Itu sih yang sementara yang ini. Dan bisa untuk melihat kondisi terkini di lokasi, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Steven Patinama di depan perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Steven, bagaimana kondisi terkini di sana?
Ya baik, selamat pagi Togi. Untuk laporan terkait kondisi banjir di wilayah atau tepatnya di depan perumahan Taman Mangu Indah, saya saat ini berada di Jalan Raya Ceger Raya, maksud saya, yang merupakan jalan raya utama yang berada di depan komplek perumahan Taman Mangu Indah, yang sampai pada pagi ini masih terlihat digenangi oleh air begitu. Memang untuk pagi ini ketinggian air yang menggenangi jalan raya ini tidak setinggi banjir atau genangan yang terjadi pada Senin malam hingga Selasa dini hari tadi begitu. Untuk saat ini kondisi ketinggian banjir terlihat jauh lebih menurun atau surut begitu dibandingkan pada malam hari tadi. Terlihat dari kondisi yang telah dapat dilaluinya jalan raya ini oleh kendaraan bermotor baik roda 4 ataupun roda 2 yang telah berani menembus genangan air yang menggenangi jalan Ceger Raya ini. Untuk perumahan Taman Mangu Indah sendiri, kondisi pada pagi hari ini memang terlihat jauh begitu ketinggian airnya surut dibandingkan pada Senin malam hingga Selasa dini hari tadi. Kondisi saat ini memang terpantau genangan air di sebagian besar area perumahan. Sebagian besar telah mengalami penyurutan begitu, dan hanya tersisa kemungkinan sekitar 10 cm ataupun semata kaki begitu jika warga sekitar berjalan menyusuri komplek perumahan. Untuk penyebabnya sendiri memang komplek yang berada di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak pada Senin malam kemarin, Togi. Luapan kali dari Cantika yang berada persis di samping perumahan ini membuat tanggul atau pembatas jalan antara perumahan dengan jalan Ceger Raya ini mengalami kerusakan atau jebol sepanjang kurang lebih 20 hingga 30 meter begitu. Sehingga air luapan dari Kali Cantika harus masuk menggenangi seluruh akses perumahan dan juga rumah-rumah warga yang berjumlah ratusan begitu di komplek Taman Mangu Indah ini begitu, Togi. Jika dapat dilihat, kerusakan tidak hanya terjadi di pembatas tembok begitu, juga menyebabkan aspal gerbang masuk atau jalan masuk ke wilayah perumahan ini menjadi rusak dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan warga begitu. Terlihat aspal di gerbang pintu masuk ini terangkat begitu karena derasnya luapan air kali yang merusak dari bawah aspal jalan raya ini, Togi. Sehingga masyarakat pun ataupun warga sekitar perumahan sementara ini tidak dapat melaluinya baik dengan roda 4. Terlihat roda 2 memang sedikit memberhentikan diri begitu untuk melewati kerusakan jalan atau gerbang masuk perumahan ini begitu. Untuk kondisi Kali Cantika sendiri untuk pagi ini memang terlihat masih cukup tinggi begitu debit airnya. Bahkan hampir mencapai bibir tanggul pembatas antara kali dan juga perumahan. Dan sampah-sampah pun yang dibawa oleh arus air terlihat tersangkut begitu di pintu air ataupun di pembatas kali yang terlihat di layar kaca saat ini. Terlihat banyak sekali sampah-sampah kayu begitu dan juga sampah-sampah lainnya yang tersangkut di pembatas kali yang berada tepat di pinggir perumahan atau komplek Taman Mangu Indah yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ini, Togi. Pak Tina atas informasinya, melaporkan langsung dari Ceger Raya, Tangerang Selatan, selamat bertugas kembali. Bisa banjir juga melanda kawasan Ciledug, Tangerang, Banten, dan kita bergabung dengan jurnalis iNews Rian Rizky yang saat ini berada di lokasi. Rian, bagaimana kondisi terkini di sana? Rian, bisa dengar suara saya? Selamat pagi, Rian. Halo, selamat pagi. Ya, silakan dengan informasinya bagaimana kondisi terkini dari tempat Anda melapor. Ya, baik. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Ciledug, tepatnya benar-benar di Jalan Raya Ciledug. Dapat saya gambarkan bahwa saat ini
genangan air masih berada di ketinggian 40 sampai 50 cm. Dan tepat di belakang saya ini benar-benar jalur yang biasanya dilintasi oleh para kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun saat ini tuh terputus akibat adanya genangan air yang meluap. Dapat disaksikan bersama saat ini saya gambarkan sudah ada sejumlah petugas pemadam kebakaran dengan BPBD Kota Tangerang untuk melakukan evakuasi warga di sekitaran sini. Dan dapat saya gambarkan juga bahwa masih banyak masyarakat yang berusaha untuk melewati jalan raya Ciledug ini. Seperti salah satunya, seperti warga ini, dia rela melewati jalan raya Ciledug yang menggunakan motor, namun pada akhirnya dia memilih untuk kendaraannya diangkut dengan gerobak dan didorong sejumlah warga. Ya, Rian, ini tepatnya ini di Jalan Raya Ciledug ini yang terjadi banjir ini. Ya, di Jalan Raya Ciledug. Oke, apakah sekarang ini lebih surut dari sebelumnya semalam atau lebih tinggi semalam untuk genangan air ini? Untuk semalam kondisi mungkin bisa dibilang sudah surut, namun di pagi hari genangan ini justru makin lebih tinggi daripada semalam sebelumnya. Baik, Rian, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua ke depan, mungkin lihat situasi terkini seberapa tingginya, atau mungkin Anda bisa wawancara warga di tempat Anda melapor. Mungkin bisa saya gambarkan sedikit, juga BPBD Kota Tangerang juga sudah menyiagakan perahu untuk mengevakuasi. Namun bisa dilihat di sisi lain, genangan air justru semakin deras mengarah ke permukiman warga yang posisinya di bawah jalan raya Ciledug ini. Mungkin bisa digambarkan, bisa disaksikan bersama, terlihat sejumlah warga juga melewati genangan air ini dengan memegang sebuah tali. Ya, Rian, ini derasnya air ini dari mana ke arah mana ini? Kebetulan memang di dekat jalan raya Ciledug ini memang ada kali, dan air ini luapan dari kali tersebut yang mengarah ke pemukiman warga. Demikian. Baik, Rian, ini di depan Anda ini banyak warga. Apakah warga ini adalah korban dari evakuasi banjir atau mereka ingin beraktivitas di pagi hari ini? Terlihat sejumlah anak-anak juga yang bermain gitu ya, bermain air di momen banjir ini, dan kemudian juga bisa dilihat bersama banyak masyarakat atau warga yang memang ingin melakukan aktivitasnya kerja melewati jalan raya Ciledug, akan tetapi dengan putusnya jalur ini mereka agak terhambat untuk melakukan aktivitasnya. Namun bisa disaksikan bersama juga mereka pun rela untuk melewati jalan raya Ciledug ini dengan menggunakan gerobak seperti itu. Iya, Rian, ini apa luapan dari kali apa ini banjir ini di daerah tempat Anda melapor? Mungkin bisa saya tanya mungkin gitu ya, Bapak. Permisi Pak, ini kita sedang live di iNews ya. Mungkin bisa digambarkan Pak, ini luapan airnya itu dari mana ya Pak? Dari Kali Angke, ini kiriman dari Bogor. Oke, mungkin bisa didengar bersama, ini luapannya dari Kali Angke Bogor. Ini ketinggian airnya sudah 40 sampai 50 cm. Ya, untuk kendaraan semua udah lumpuh sudah bersama. Oke. Nah, untuk ketinggian air sendiri itu sudah tingginya itu sejak kapan? Sejak malam. Sejak semalam ya. Oke. Demikian. Baik, Rian, ini apakah ada korban jiwa akibat banjir ini? Karena terlihat memang airnya nih
semakin deras menuju ke permukiman warga. Ya. Rian, di depan Anda ini terlihat ini warga sedang menyeberang dengan menggunakan perahu karet, mungkin dari tim SAR. Apakah mereka ini mengevakuasi atau beraktivitas bekerja? Ini bisa saya gambarkan memang sebagian warga ini melewati jalan raya Ciledug dengan menggunakan perahu ini untuk melakukan aktivitas kerjanya. Seperti itu. Baik, apakah ada posko pengungsian di dekat Anda melaporkan saat ini? Sejauh ini untuk posko pengungsian belum terlihat di tempat saya berdiri saat ini. Demikian. Apakah ada tim SAR gabungan ini akan mungkin menyedot air yang sedang mengenang di Jalan Raya Ciledug ini? Atau sementara hanya mengevakuasi warga yang ingin beraktivitas? Dapat saya gambarkan saat ini sejumlah kendaraan seperti mobil pemadam kebakaran, BPBD Kota Tangerang, dan pihak-pihak terkait juga memang sudah berada di lokasi untuk melakukan penyedotan air. Akan tetapi mungkin dari pihak institusi tersebut melakukan mengambil langkah untuk melakukan evakuasi terhadap warga terlebih dahulu, baru selanjutnya untuk melakukan penyedotan air. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rian Rizky atas informasi. Nanti kita akan update lagi dan pemirsa kita akan break. Terus bersama saya Reza Siregar dan pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga sejak Senin malam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mencapai 2 meter berangsur surut. Meski penurunan air belum signifikan, sebagian warga kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa lumpur banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berangsur surut pagi ini. Kini ketinggian air mencapai 70 cm yang sebelumnya bisa mencapai 2 meter. Sebagian warga yang mengungsi terpantau sudah kembali untuk sekedar melihat kondisi rumah mereka. Sementara sebagian warga lainnya masih mengungsi di rumah tetangga lantaran rumah mereka masih terendam banjir. Namun ketinggian banjir bisa bertambah jika intensitas curah hujan tinggi hingga meluapnya kali Cilemah di dekat pemukiman warga. Saat ini warga yang masih bertahan di rumah tetangga dan membutuhkan bantuan obat-obat serta bantuan logistik. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Ahmad Jauhari Lutfi di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selamat pagi, Ahmad. Pagi, Reza. Iya, Ahmad, berapa ketinggian banjir di lokasi Anda saat ini? Ya, baik Reza. Selamat pagi dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di mana ratusan rumah warga ini pada Senin malam diguyur hujan hingga menyebabkan terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter hingga 1,5 meter. Namun hingga pagi saat ini air berangsur surut sangat signifikan begitu, Reza. Baik, Ahmad, bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana situasi saat ini di sana dan apa aktivitas warga saat ini? Baik, Reza dan juga pemirsa yang rumah, saat ini saya akan memperlihatkan kondisi aktivitas warga Kampung Cibeber usai pemukiman mereka direndam banjir. Namun Selasa pagi ini air sudah kian berangsur surut signifikan dan warga pun kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur banjir, begitu Reza. Baik, Ahmad, apakah aliran listrik dan juga air bersih ini masih tersedia di lokasi?
Ya, untuk aliran listrik ada yang nyala dan juga tidak. Namun untuk air bersih sendiri tidak tersedia begitu, Reza. Baik, Ahmad, informasi dari BMKG bahwa hujan masih akan mengguyur Jabodetabek pada hari ini. Apakah warga sudah bersiap akan hal tersebut? Ya, mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi, warga pun masih khawatir adanya banjir susulan mengingat pemukiman warga pun dekat dengan bantaran Kali Cilemah Abang begitu, Reza. Baik, Ahmad, bagaimana kondisi warga di sana? Apakah ada yang dievakuasi? Ya, pada saat Senin malam pemukiman mereka terendam banjir setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Warga pun mengevakuasi dengan secara mandiri dan pihak BPBD pun dan pemerintah setempat belum terlihat sama sekali begitu, Reza. Baik, Ahmad, sambil Anda menceritakan kepada kami situasi saat ini, bolehkah Anda mendekat ke salah satu warga untuk bertanya mengenai banjir yang melanda mereka? Pak, izin saya Lutfi dari AINIS, Pak. Saya sedang siaran langsung di AINIS. Untuk kondisi pada saat banjir ini seperti apa, Pak, kondisinya, Pak? Biasa yang sih, tahun-tahun kemarin dekat airnya. Memang setiap hujan deras itu selalu berendam banjir seperti apa, Pak? Istilahnya ya, sebenarnya bukannya seperti kalau setiap hujan pasti banjir kalau di sini. Ada airnya nggak ada. Jadi pada saat semalam terendam banjir itu barang-barang tidak ada yang bisa dievakuasi atau seperti apa, Pak? Ya, tempat dikukur, pusat juga rendam, semua yang sedikit juga rendam. Untuk ketinggian air sendiri di dalam rumah Bapak berapa tinggi, Pak? Untuk pada saat itu Bapak mengevakuasi diri ke mana, Pak? Ke sana, ke tempat anak di Rawabangkong. Untuk bantuan sendiri, Pak, dari pemerintah setempat maupun pihak BPBD untuk saat ini seperti apa, Pak? Keadaan banjir, saya terus terang saja, banjir di sini belum ada pernah bantuan dari pemerintah atau dari mana. Apakah sembako atau bagaimana? Ada kalau ke masuk daerah kaya di sini. Berarti warga pun mengevakuasi ke rumah tetangga yang datarannya tinggi ya, Pak? Tetangga yang tinggi lah, ya dataran tinggi lah gitu. Pak, ini kan mengingat intensitas hujan masih tinggi, Pak, ketika terjadinya banjir susulan, apakah mengevakuasi diri lagi ke tetangga terdekat atau seperti apa, Pak? Ya pasti. Tetangganya alhamdulillah lah. Selama keadaan banjir kayak gini, ya keadaan banjir tetangga ada inilah gitu. Pokoknya di rumah tetangga masing-masing aja, nggak ditetapkan di misalnya ada apa namanya foto, nggak pernah dari dulu. Perintah pun tidak memberikan bantuan segi dari logistik maupun obat-obatan dan juga tenda darurat ya, Pak, untuk warga mengungsi. Tenda darurat juga nggak ada, ya obat-obatan apa lagi, nggak ada sama sekali. Pak, harapannya sendiri, Pak, untuk pemerintah Kabupaten Bekasi seperti apa, Pak? Agar banjir ini tidak terjadi lagi, Pak. Pengen kita yang warga kita semua di sini, seluruh warga yang kena ini musibah di sini, saya minta bantuannya, gitu, sudahnya dari obat-obatannya atau dari apa namanya? Dari ya semacam makanan lah gitu istilahnya gitu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Reza, demikian perbincangan saya dengan salah satu warga. Baik, Ahmad, jika dilihat ini warga saat ini masih bersih-bersih di rumah mereka. Apakah seluruh warga ini bertahan di rumah mereka atau ada yang mengungsi? Untuk pada saat terendam banjir pada Senin malam itu, warga mengevakuasi ke tetangganya terdekat di dataran tinggi begitu, Reza. Baik, ada berapa kakak yang terdampak, Lutfi? Untuk saat ini yang kami terima data yang terdampak terendam banjir itu ada 150 kakak begitu, Reza. Baik, untuk apakah ada korban luka ataupun korban jiwa di daerah sana, Ahmad? Untuk musibah banjir yang menimpa di Kampung Cibeber ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun material dari segi bangunan dan juga luka-luka begitu, Reza.
Baik, untuk di wilayah Cibeber sendiri ini, Ahmad, sudah berapa kali wilayah ini mengalami banjir? Ya, untuk yang kami dapat sudah sering kali terjadi setiap musim penghujan maupun air kiriman begitu Reza. Dan diperparah oleh luapan Kali Cilemah Abang yang tidak menampung debit air begitu Reza. Baik, Ahmad, apakah sebelumnya ada peringatan atau himbauan resmi dari BPBD ataupun pihak berwenang lainnya? Ya, pihak BPBD pun sudah mengingatkan melalui jejaring media sosial, namun mengingat air itu datang begitu cepat sehingga warga tidak dapat mengevakuasi barang-barangnya begitu Reza. Ahmad, apa yang paling dibutuhkan oleh para warga di sana saat ini? Ya, untuk saat ini warga membutuhkan air bersih, terus juga makanan siap saji, serta obat-obatan mengingat balita-balita di sini banyak sekali begitu Reza. Ahmad, kemudian apakah ada posko pengungsian juga yang disiapkan oleh pemerintah ataupun relawan? Karena tadi yang seperti Anda katakan bahwa sejumlah warga ini mengungsi ke rumah tetangga. Ya, sejauh ini saya belum melihat adanya tenda darurat dari pihak pemerintah maupun relawan lainnya begitu Reza. Namun warga pun mengevakuasi diri dengan ke tetangganya yang berada di dataran tinggi begitu Reza. Baik, Ahmad, apakah ada akses jalan yang tertutup atau tidak bisa dilalui oleh para warga di daerah sana? Ya, untuk saat ini akses jalan warga yang sempat terendam banjir dan terputus, namun sekarang sudah bisa dilalui lantaran air sudah berangsur surut sangat signifikan begitu, Reza. Ahmad, apakah sudah ada respon ataupun bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk membantu para warga yang terkena dampak banjir di kawasan Cikarang Utara? Sejauh ini dari pihak pemerintah maupun relawan belum ada sama sekali begitu Reza. Maupun dari segi bantuan logistik, obat-obatan dan juga tenda darurat Reza. Baik, namun apakah Anda sudah sempat mencoba untuk berbicara dengan pemerintah setempat dan menanyakan apa kemudian langkah tanggap darurat yang akan dilakukan? Ya, saat ini saya masih berfokus di lokasi, namun saya akan berkomunikasi oleh pihak pemerintah setempat dengan keluhan warga yang terdampak banjir begitu Reza. Baik, Ahmad, kemudian apakah ada peringatan banjir susulan pada hari ini? Gimana Reza? Ya, Ahmad, saya ulangi, apakah kemudian ada peringatan banjir susulan pada hari ini? Ya, Ahmad, bisa mendengar suara saya?